Oke, saya akan mendemokan membuat NFT marketplace. Seperti ini ya websitenya. Nih, di sini kita bisa lihat aset yang sedang dijual. Ini cara kita menjual aset kita. Jadi kita asetnya yang kita miliki. Ini hasil-hasil aset yang pernah kita buat sama yang ada di sini. Oke, saya buat website ini berdasarkan referensi dari sini. Linknya ini, YouTube-nya ini, terus penjelasan step by step ada di link ini. Jadi YouTube-nya itu kemarin tuh ada 2 jam menjelaskan cara membangun NFT marketplace dengan Ethereum, pada jaringan Polygon. Nah, di sini itu teks-teks yang digunakan tuh kita pakai Next.js untuk web application framework-nya. Kita pakai hard untuk bikin Solidity development environment-nya, ini buat bikin smart contract-nya. Lalu pakai IPFS buat naruh filenya. Lalu di webnya kita pakai Ethereum Web Client Library. Ether.js itu untuk web 3. Jadi ini fiturnya adalah minting. Maksudnya minting ini adalah kita mendaftarkan aset kita di sini. Sebutkan asetnya, upload filenya, nanti akan dilempar ke jaringan blockchain, dikasih token ID, itu istilahnya namanya minting. Lalu kita bisa listing. Nah, setiap yang kita habis upload di sini akan masuk di halaman depan. Lalu beli. Jadi di sini ada bisa untuk beli juga. Oke ya. Pertama untuk masuk ke web 3 memang biasa harus perlu MetaMask. Nah, ini saya terhubung ke jaringan lokal. Jadi jangan kaget kalau ininya banyak sekali, ETH-nya banyak. Ya nih. Itu ya. 10.000 ETH karena saya masuk di jaringan localhost. Kalau di jaringan mainnet sih saya nol ininya, nggak punya. Karena ini buat ngetes, ya terserah ETH-nya bisa kita buat banyak-banyakin. Oke, katakanlah saya mau pakai user berapa ya? Pakai user 6 deh. Pakai user 6, saya ceritanya mau beli. Ini punya asetnya, punya owner 2 ya. Ini saya demokan caranya membeli. Harganya 1,5 ETH. Ini ada gas fee-nya. Gas fee-nya ini. Oke, saya confirm. Kita tunggu ya. Tunggu sebentar lagi di confirm pembeliannya nanti. Coba. Nah, ini udah masuk. Jadi kan karena saya login tadi saya sebagai akun 6 ya. Ini punya saya sudah berhasil kebeli di sini. Kalau di home-nya ini udah nggak ada lagi, tidak ada dijual. Nah, creator dashboard karena saya nggak pernah bikin aset nih user 6, nggak ada. Tapi kalau saya login sebagai user 2 tadi, kita coba user 2. Saya sebagai user 2 ini agak lama juga ya ini si MetaMask-nya. Oke, kalau saya login sebagai user 2, di sini akan ada halaman ya nih, item create. Jadi ini saya sebagai user 2 tadi bikin ini, daftarin NFT yang sudah terjual di sini sebagai user 2. Nah, sekarang saya mau jual lagi. Misalkan saya owner 2, aset 2. Misalkan harga 5 ETH. Saya mau jual. Kita tunggu ya. Oke, saya confirm. Transaction confirm.
Oke, saya confirm lagi di sini. Dah, berarti sudah masuk ke marketplace nih, bagian home. Nah, digital asset, saya belum punya digital asset yang saya beli, tapi saya udah bikin dua. Saya sudah bikin dua, yang satu ini tadi terjual oleh user 6, akun 6. Coba saya login sebagai akun 6. Oke, saya sebagai akun 6 yang saya punya. Nah, sebagai tadi kan saya beli ini, saya sudah punya asetnya. Sekarang saya mau beli lagi yang dari punyanya owner 2. Oke, saya beli lagi. Masuk sini, nah sudah berhasil kebeli. Nah, coba lihat tadi akun 6 berkurang ya ETH-nya, sedangkan akun 2 bertambah. Tadi kan tadi berapa ya? Tadi 7 tambah 5 jadi 12 dia pemasukannya. Terus coba oke, kurang lebih seperti itu demonya. Coba sekarang kita bahas langsung ke codingannya ya. Nah, di sini yang paling intinya adalah smart contract. Di sini ada 2 smart contract yang dibuat. Coba kita masuk ke ini dia. Smart contract-nya yang market sol sama yang NFT sol. Ini masih pakai ERC 721 ya, belum ERC 1155. Jadi bedanya apa? Bedanya banyak sekali yang 721 sama 1155. Kalau yang RCT 1155 itu semi fungible token, lalu dan kita bisa resort itemnya itu bisa dijual berkali-kali dan kita bisa netapin harga royalti kepada pemilik awal. Nah, itu bagusnya di 1155 kayak gitu. Tapi karena saya masih baru belajar, saya belajarnya pakai yang RC721 dulu. Nah, tadi saya yang market soul-nya itu fungsinya ini. This contract allow user to main unique digital asset. Jadi ketika tadi saya mendemokan menjual asetnya di sini nih. Nah, ini kan istilahnya minting. Nah, jadi kita mesti buatkan kontraknya dulu di sini. Ini namanya NFT contract. Lalu ada marketplace contract. Jadi ketika kita udah selesai create digital asset, nanti kan akan muncul di halaman depan. Jadi itu mendaftarkan aset kita untuk dijual kepada open market. Nah, itu codingannya tuh ada di sini. Ada di sini. Ini marketplace yang buat ngejualnya tadi. Ini NFT yang buat mintingnya. Ini yang buat mintingnya di sini. Nah, sebagai pemilik marketplace, kita bisa menerapkan bahwa setiap kali ada listing price, kita akan mendapatkan 0,025 Ether. Ini terserah. Kita bisa set 1 atau 0,00. Itu terserah kita di sini. Nah, setelah itu ini adalah paket yang harus kita install. Ini hard ini yang buat smart contract development environment-nya. Ini jika kita install Ethereum Waffle-nya ini di sini. Web3 modelnya kita pakai yang tadi apa sih? Ether.js. Nah, tentu aja kita memerlukan OpenZeppelin sebagai framework smart contract-nya. Kalau kita lihat di ininya kan kita kebanyakan bukan kebanyakan, memang semuanya pakai import dari OpenZeppelin. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, ini tadi yang kita buat. Nah, di sini itu nanti ada petunjuk. Bisa tunjukin ya ininya. Kita perlu running. Ini yang kita running di sini. NPX hard node. Ini bikin jaringan. Ini kebetulan saya bikin jaringan blockchain itu ada di localhost saya sendiri. Jadi di sini ininya script untuk deploy-nya ada di sini. Nah, kebetulan saya masih pakai jaringan
jaringan localhost tadi kan, ini NTV market ya. Nanti di sini ada petunjuk, sebentar saya kasih tunjuk. Nah, ketika saya ngetik npx hard test, ini yang sini ada hard test dulu, nanti keluar kayak gini nih. Berarti sudah setelah itu ketik npx hard node. Nah, di sini langsung dibuatkan otomatis sama di 20 akun ETH, yang mana masing-masing defaultnya itu 10.000 ETH. Sama dia dibuatkan. Kalau kita mau masukin ke dompet MetaMask, tinggal kita pakai ini aja nih, copy Ctrl C. Lalu kita masuk ke MetaMask-nya. Lalu kita import akun di sini, kita masukin private key-nya, lalu kita import, nanti akan muncul di jaringan di dompet kita. Jadi di MetaMask ini satu akun saya bisa punya banyak wallet. Jadi saya punya 8 wallet. Saya punya 8 wallet, tapi ini di lokal semua. Ini di lokal semua. Oke, saya mau jelasin apa lagi ya. Ini tadi masuk ke, ini sebenarnya kita bisa lihat juga step by step-nya nih. Nah, di website ini nih, ini lengkap banget ditunjukin. Building a full stack on Ethereum. Ya, contohnya itu lengkap banget nih step dari kita apa aja yang kita mesti install. Nah, install Tailwind juga, macam-macam ini semuanya dijelaskan sama dia. Hard-nya. Nah, sebenarnya setelah kita deploy di lokal, kita juga bisa deploy ke Polygon testingnya nih. Bisa juga di deploy ke Polygon networknya. Nah, di sini dijelaskan nanti nih, ada kalau nggak salah nih ada nih waktunya. Ini nih, ini yang perlu kita ganti di sini, ini RPC-nya ini nih. Di hard config-nya ini. Nah, di sini kalau pakai itu perlu diganti di sini nih. Coba kita RPC Mumbai. Nah, ini dia. Kalau kita mau mindahin ke Mumbai Polygon testnya, kita bisa di sini. Atau Matic Today. Ini kalau yang untuk log, ya ada dua nih kayaknya nih, ininya RPC-nya. Tapi kita pilih salah satu aja. Oke, kurang lebih saya mau coba lagi. Tadi saya pakai login. Ini kalau loginnya nggak pakai localhost, ini bakal error nih di sini. Itu error ya. Error karena kita loginnya bukan di localhost. Nah, kita harus pindahin dulu ke localhost supaya dia nggak ada error. Karena networknya beda. Saya coba. Saya coba login lagi pakai akun 2 lagi. Akun 2 ini saya udah bikin 2 ya, sudah bikin 2 aset NFT, dua-duanya kejual. Saya coba demoin sekali lagi. Owner 2, aset 3. Misalkan saya mau jual 6 ETH. Jangan yang ini. Tadi saya pakai owner 2 ya, tunggu aja. Saya create. Oke, saya confirm. Nah, sudah masuk ke dalam listing. Itu tadi yang saya bikin, ada 2 smart contract-nya. Yang satu untuk daftarin minting-nya, daftarin token ID-nya. Yang kedua yang buat nampilin di sini.
yang aset yang belum dimiliki. Jadi saya udah buat owner 2 ini, sudah buat 2 item NFT yang sudah terjual, ini 2. Sekarang misalkan saya login pakai ini 12 ya, akun 2 ini 12. Sekarang saya mau pakai akun 3. Ya, akun 3, kalau saya restart di sini, refresh, dia nggak ada asetnya. Jadi si akun 3 ini belum pernah bikin aset. Dia juga nggak punya digital aset, tapi dia mau beli. Oke, saya mau beli. Langsung terkonfirmasi. Tadi ada 2 ya. Sebentar ya. Tadi saya ke create 2 ya. Sudah kebeli nih, dia akan 3. Sekarang saya balik ke cek ke akun 2 ya. Akun 2 jadi 18 kan tadinya kan kalau nggak salah 6 ya. Dia sudah bertambah karena udah laku ini ya, dibeli orang. Tadi udah bikin 3, sudah dibeli oleh 3 user. Ya, tapi kelemahannya untuk NFT marketplace ini nggak bisa dijual lagi di shop itemnya. Dan juga kita nggak bisa ngasih royalti ke pemilik pertama karena kita masih pakai smart contract yang ERC721. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.